kalau dijelaskan dari sudut jihad zohirnya atau aspek lahiriahnya, sebagian terkait dengan penjelasan yang tadi saya sebutkan itu. Karena Islam yang masuk ke Indonesia itu warna sufinya kental sekali. Ada warna syiahnya, ada warna sufinya, ada warna fikihnya juga. Tapi warna fikih yang sudah dikemas dalam tasawuf itu. Karena kalau fikih tok itu menakutkan loh. Ya betul. Sekarang saya ambil contoh ya. Ini contoh yang sering saya pakai ketika saya ngajar untuk mahasiswa saya. Menurut kitab Fathul Mu'in, ya. Menurut kitab, ini kitab yang sangat populer di pesantren. Menurut kitab Fathul Mu'in di dalam Kitabul Jihad, ya, itu dikatakan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau seluruh orang Islam tidak ada yang jihad, dosa semua kita. Dan dikatakan di situ jihad itu minimal itu setahun sekali. Setahun itu minimal sekali harus ada jihad. Dan dalam syarah Qurratul Ain, yaitu Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi, dikatakan memang minimal setahun, tapi makin banyak makin baik. Itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Nanti bisa cek sendiri. Kitab Nihayatuz Zain itu dikaji semua di pesantren NU dikaji itu. Ini karena ini kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang yang ngaji Fathul Mu'in dan Nihayatuz Zain, yaitu santri-santri NU, tidak berjihad? Yang tidak ngaji Fathul Mu'in malah berjihad. Coba itu. Kan kebalik-balik. Yang tidak ngaji Fathul Mu'in berjihad, yang ngaji Fathul Mu'in malah ketawa-ketawa di sini. Bagaimana penjelasannya itu? Sekarang pertanyaannya, apakah kiai-kiai tidak ngaji Kitabul Jihad dalam Fathul Mu'in? Dalam takrib juga ada, dalam tahrir juga ada, dikatakan jihad itu fardu kifayah setahun minimal sekali. Tapi menjadi fardu ain kalau orang kafir masuk ke negeri kita menyerang itu ya. Nah, kenapa kok kiai-kiai tidak pernah mendorong santri-santrinya untuk berjihad? Kok yang tidak ngaji Fathul Mu'in di kota-kota besar itu kok malah ikut berjihad, malah pergi ke Syria sana? Itu saya yakin yang ikut ke Syria itu nggak pernah ngaji Fathul Mu'in itu. Yang ikut ISIS itu saya 99% ya, kemungkinan besar mereka tidak pernah ngaji Fathul Mu'in. Nah sekarang, ini kan pertanyaannya, kenapa dalam kitab dikatakan begini, dalam prakteknya kok lain? Nah ini pertanyaan, menurut saya ini perlu dipikirkan dengan serius. Karena kiai-kiai itu ngerti tidak sekedar hanya ajaran dalam kitab, tapi juga ngerti bagaimana cara mentadbikkan, melaksanakan secara pas dan proporsional di dalam kenyataan sehari-hari. Jadi apa yang tertulis dalam kitab itu tidak seluruhnya langsung dipindahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ditimbang-timbang dulu, difikirkan dulu, ini maslahatnya bagaimana, cocok dengan keadaan setempat atau tidak, itu dipikirkan panjang sekali. Itulah Islam yang berkembang di sini. Dan saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, memang kiai-kiai Indonesia itu tidak punya banyak karangan. Bedanya kiai Indonesia dengan kiai Arab, kiai Arab itu kitabnya itu berjilid-jilid. Contohnya Dr. Wahbah Zuhaili itu yang dari Syria yang terkenal, yang sering datang ke Muktamar NU, itu kitabnya sakhohah itu banyak sekali. Al-Fiqhul Islami wa Adillah itu berapa jilid ya Husain ya? 11 ya, besar-besar itu. Ulama Indonesia, kiai Indonesia nggak punya kitab. Cuma kiai Indonesia banyak santri. Kiai Arab itu nggak punya santri. Dr. Wahbah Zuhaili itu paling mahasiswa saja. Mbah Maimun Zubair, Kiai Mahrus Ali, Kiai As'ad Samsul Arifin, itu santrinya ribuan. Jadi beliau Kiai Nusantara itu memang ya karena santrinya banyak nggak ada waktu untuk ngarang kitab.
Tetapi kitabnya itu ya santri-santri ini, mereka ini yang mengubah keadaan dalam masyarakat. Jadi makanya saya bilang jangan meremehkan Kiai Nusantara walaupun kitabnya sedikit ya. Masih mending Buya Syakur ini masih banyak ngarang buku, Kiai Husain apalagi. Tapi kebanyakan kiai kan tidak ada kitabnya. Kitabnya ya para santri-santri itu. Itulah peninggalan yang berharga, dan setiap santri membangun komunitasnya masing-masing. Jadi Kiai Nusantara itu tidak hanya kitab, tapi kitab dan juga memikirkan keadaan sosialnya. Jadi mereka itu ngerti dalam ilmu balaghah itu yang disebut dengan muqtadul hal. Ya. Jadi setiap ajaran, setiap pendapat, setiap ujaran, setiap makol itu ada muqtadul makol, ada muqtadul hal. Jadi nggak setiap ajaran itu bisa dilaksanakan apa adanya, harus difikirkan keadaannya cocok atau tidak. Jadi walaupun dalam kitab dikatakan jihad itu fardu kifayah minimal setahun sekali, tapi ya dilihat dulu bagaimana. Jadi ini yang makanya saya tidak khawatir asal Islam yang seperti ini masih cukup dominan ya. Memang Islam seperti ini kalau di YouTube nggak terlalu dominan memang. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Memang yang dominan itu Islam yang keras-keras itu.